Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang penuh maghfirahnya ini, kita masih sempat diberikan oleh Allah nikmat, rahmat beserta karunia-Nya. Semua itu diberikan Allah kepada kita dalam rangka untuk berubudiyah, bertakaru ilallah, mendekatkan diri kepadanya. Kemudian selawat berserta salam tak lupa kita doakan juga kepada Allah, semoga beliau sampaikan syafaatnya buat uswatun hasanah kita, pemimpin kita, suri tauladan yang baik bagi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam suatu riwayat pernah diceritakan, jika ada saudara-saudara kita seiman dan setakwa dengan kita menyebut serta membaca nama sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita menyambungannya dengan sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berdasarkan keterangan tersebut, di yaumil akhir nanti, di padang mahsyar nanti, timbangan amal kita berat yang sebelumnya timbangan amal dosanya, berat timbangan ke kiri, penuh dengan dosa selama di dunia. Tetapi selama di dunia juga kita ikhlas mengucapkan, menyambung dengan sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita dipanggil atau disebut oleh orang lain atau teman kita. Karena kita menyebut Muhammad, maka sambunglah oleh kita dengan sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan keterangan tersebut, maka timbangan amalan yang sebelumnya berat ke timbangan kiri atau timbangan dosa, maka hari itu juga, saat itu juga datang syafaatnya kepada kita semua sebagai penolong bagi kita untuk memberatkan timbangan kebaikan kita atau timbangan amal kita. Itulah ganjaran ataupun hadiah bagi kita kalau kita ikhlas menyebut, menyambung nama Nabi kita Muhammad dengan sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat
yang dirahmati Allah. Dalam wasiat, khatib selalu mengajak kepada kita semua, selalu mengingatkan kepada kita semua, wabil khusus diri khatib sendiri, marilah sama-sama kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takwa yang sesungguhnya, kita jalankan perintah Allah penuh dengan kesadaran dan keikhlasan. Sebaliknya juga demikian, kita tinggalkan larangan Allah, kita hentikan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, juga penuh dengan rasa ikhlas dan sabar yang mendalam. Itu semua kita laksanakan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memasukkan kita sebagai hambanya yang beriman kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, berdasarkan satu potong ayat di mana telah khatib bacakan pada awal khutbah tadinya, terdapat dalam surah yang ke-7 yang bernama surah Al-A'raf. Surat Al-A'raf ini tepat pada ayat yang ke-96. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam pembelajaran kepada kita semua, memberikan peringatan kepada kita semua, yang bahasa kitanya Allah katakan, jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman serta bertakwa kepadaku, kata Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka minas samai wal ard, barakati minas samai wal ard. Maksudnya berkah yang beliau turunkan dari langit, yang beliau tumbuhkan dari bumi. Kata Allah, walakin kazzabu fa aghasnahum bima kanu yakzibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayatku, kata Allah, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berdasarkan ayat ini dapat kita beri judul ataupun topik pembicaraan kali ini, yakni beberapa sanksi bagi kita orang beriman jika kita sengaja meninggalkan perintah salat. Saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jika kita berbicara masalah kaum muslimin, kaum muslimat yang sudah beriman, bertakwa kepada Allah, di mana saja kita berada, kalau sudah kita baligh dan berakal, maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memfungsikan otak kita sesuai dengan himbauannya, afala taqilun. Kata Allah kepada kita, apakah kamu tidak memfungsikan, apakah kamu tidak mempergunakan otakmu untuk memikirkan apa yang telah aku anugerahkan kepadamu? Artinya apa? Sesuai dengan maksud ayat yang kita bacakan pada awal tadinya, bahwasanya kata Allah kepada kita semua, manusia-manusia atau orang-orang baik beriman maupun tidak beriman yang menghuni bumi Allah di mana saja berada, tepatnya di suatu negeri ataupun daerah ataupun jorong nagari dan sebagainya. Di sini dikatakan oleh Allah, sekiranya mereka itu beriman dan bertakwa kepadaku. Ini pernyataan Allah. Mereka selalu mengerjakan perintahku, mereka utamakan himbauanku, mereka selalu mendahulukan apa himbauanku, kata Allah. Allah nyatakan dengan gamblangnya, Allah katakan dengan sejelas-jelasnya, Allah maktubkan dan Allah berjanji. Apa janji Allah di sini kepada kita semua? Barakatin minas samai wal ard. Ini
janji Allah yang sangat jelas diberikan kepada kita semua kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Apa janji Allah? Dia dalam artian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berkah dari langit. Kemudian akan mengeluarkan juga berkah dari buminya Allah. Itu semua Allah peruntukkan kepada kita selaku hambanya sebagai hadiah bagi kita semua, karena kita, kata Allah, benar-benar bertakwa, benar-benar menjalankan perintah Allah, benar-benar ikhlas mengerjakan suruhan Allah. Ini bentuk janji atau hadiah daripada Allah kepada kita semua yang tidak pernah Allah mungkiri kepada hambanya yang beriman. Tetapi kebanyakan prakteknya hanya manusia sendiri yang sering ingkar, hanya manusia sendiri yang sering munafik kepada Allah. Apa yang dikatakan munafik? Dalam bahasa kitanya, munafik itu lain di bibir, lain di hati, lain dikerjakan, lain diucapkan. Itulah salah satu bentuk, salah satu pengertian dari munafik. Jadi munafik dalam artian kepada Allah di sini, yakninya kita sebelum dilahirkan ke atas dunia ini, ada yang namanya rahim ibunda, atau dalam istilah lain alam rahim. Kita semua berawal dari sana. Dari proses penciptaan manusia itu diberikannya kita awalnya segumpal darah, kemudian lama-lama menjadi segumpal daging, kemudian daging itu dibelut oleh tulang, maksudnya tulang itu dibelut oleh beberapa daging, kemudian pada hitungan 8-9 bulan berikutnya sempurnalah kita bentuk seorang manusia. Belum dikasih roh oleh Allah ataupun nyawa. Sebelum roh ataupun nyawa itu dikasih oleh Allah, kita berjanji kepada Allah. Salah satunya janji yang kita ucapkan kepada Allah, la ilaha illallah. Kita mengucapkan tidak ada Tuhan selain pada Allah. Kemudian kalimat keduanya, Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu adalah pesuruhnya Allah. Artinya kalimat yang kita ucapkan, dua kalimat ini kita mengatakan kita percaya, kita berjanji bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain pada Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Itu perjanjian kita selama di dalam rahim ibunda kita, belum kita dilahirkan ke atas dunia. Kemudian janji yang berikutnya, aqimis shalah wa atuz zakat. Kita dinilai oleh Allah karena kita berjanji bersedia aqimus shalah, akan mendirikan salat, akan mengerjakan salat. Artinya apa? Kalau sudah umur kita baligh dan berakal, kewajiban sudah melekat pada diri kita, tidak ada alasan bagi kita, terutama kaum Adam, untuk meninggalkan perintah salat, terutama perintah yang salat diwajibkan kepada kita 5 kali sehari dan semalam. Kalau bagaimanapun kondisi kita, sakit, tidak sanggup berdiri, duduk, tidak sanggup duduk, berbaring ataupun tidur, tidak sanggup tidur dalam hati, kalaupun tidak sanggup juga, berarti innalillah. Begitu pentingnya perintah salat yang Allah utarakan dalam Al-Quran. Ini kita ucapkan dan kita janjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika masanya kita sudah diizinkan untuk lahir ke alam dunia, terlahir kita selaku manusia sempurna, kita kebanyakan munafik kepada Allah, lupa dengan janji-janji kita kepada Allah. Kita berjanji percaya kepada Allah, tapi dalam prakteknya masih banyak kepercayaan-kepercayaan lain, animisme yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian juga kita berjanji kalau sudah kewajiban salat terpikul dalam pundak kita, akan berjanji kepada Allah mengerjakannya sesuai dengan perintah fikih ibadat 5 kali sehari semalam, insya Allah tidak akan lupa. Tapi kebanyakan daripada kita, karena pengaruh dunia,
Karena pengaruh syaitan laknatullah, sehingganya perintah yang Allah nomor satukan kadang-kadang mohon maaf dalam kehidupan kita malah kita nomor 17 kan. Artinya apa? Hal duniawi yang kita utamakan, padahal ada satu alam lagi yang akan kita lalui setelah alam dunia berakhir, yakninya alam akhirat yang sebelumnya alam barzah atau alam kubur. Oleh sebab itu, marilah kita untuk selalu ingat dengan janji kita kepada Allah. Jangan pernah kita orang munafik kepada Allah, atau orang yang lupa atau ingkar janji kepada Allah. Karena kehidupan ini bukan untuk selama-lamanya di dunia ini kepada kita, tetapi kehidupan yang sesungguhnya ada di yaumil akhir nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Jadi sesuai dengan himbauan Allah dalam ayat ini, seandainya mereka dalam artian orang-orang beriman di suatu negeri itu beriman dan bertakwa, dalam artian mereka selalu taat kepada Allah, mereka selalu berusaha untuk menomorsatukan himbauan Allah, tidak ada perbuatan lain yang mereka lakukan hanya berharap ridha Allah, maka mereka atau manusia semacam inilah yang dikatakan Allah akan mendapat keberkahan, baik yang Allah akan turunkan secara nyata dari langit maupun akan Allah tumbuhkan dari permukaan bumi. Inilah bentuk janji Allah yang akan beliau berikan kepada kita sebagai hadiah bagi kita semua selaku umat atau manusia atau insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kalau kita seandainya meninggalkan baik sengaja perintah salat, maka sanksinya bagi kita Allah suruh kita angkat kaki pergi sejauh-jauhnya dari bumiku, kata Allah. Ini bentuk kemarahan Allah karena kita telah melanggar, karena kita telah khianat kepada Allah, karena kita sengaja ingkar kepada Allah. Allah marah, disuruhnya kita angkat kaki dari bumi Allah. Kemana lagi kita akan mau pergi? Pergi kita ke Eropa, masih bumi Allah. Pergi kita ke Asia, masih bumi Allah. Pergi kita ke langit, ke angkasa luar, masih Allah yang punya. Kemana lagi kita akan pergi? Kalau seandainya Allah sudah marah kepada kita, tidak ada perbuatan-perbuatan yang akan terhalang baginya. Seperti beberapa tahun-tahun belakangan ini, gempa bumi yang begitu dahsyat diizinkan Allah untuk menimpa suatu negeri yang di dalamnya banyak manusia. Begitu juga tsunami, tanah longsor dan sebagainya. Itu semua bentuk kemarahan yang Allah izinkan kepada kita selaku manusia, karena kita manusia telah banyak berbuat salah dan melampaui batas kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita melalui ayat ini kembali kita untuk insaf dan bertakwa kepada Allah. Jadilah manusia ataupun masyarakat suatu negeri yang beriman dan bertakwa kepadanya, dan mari kita tinggalkan perbuatan dosa yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agaknya ini saja yang dapat kita sampaikan pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi khatib yang menyampaikan. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.